Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2362 banding 17 orang terkuat. Istirahat. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membuat Pang Zhen dan yang lainnya beristirahat. Petik 2. Apakah anak ini membenturkan kepalanya dengan konyol saat melawan Wan Zhen sebelumnya? Jam berapa sekarang? Apakah dia masih berbicara tentang keluasan pikiran apapun? Semua orang meledak. Mereka benar-benar tidak dapat memahami cara Ye Yuan melakukan sesuatu. Advertisement. Pada saat seperti ini ketika detail terkecil harus diperdebatkan, orang ini menjadi murah hati dan mengambil inisiatif untuk membiarkan yang lain beristirahat. Bahkan Pang Zhen, Yu Tanzi, dan yang lainnya juga terkejut, baru sadar setelah beberapa saat. Mereka semua, orang-orang ini, pada dasarnya bangga, kapan mereka diremehkan seperti ini oleh seseorang sebelumnya. Anak laki-laki, apakah kamu yakin? Yu Tanzi berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bagi saya, satu atau selusin orang, semuanya sama saja. Oleh karena itu, kalian sebaiknya memulihkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Kalau tidak, pertarungan ini akan membosankan. Selesai berbicara, dia duduk bersila dan melanjutkan istirahat. Ke-18 orang jenius saling bertukar pandang, semuanya merasa diremehkan. Mereka benar-benar diremehkan oleh seseorang. Bagus sekali, aku ingin melihat hari ini, seberapa kuat Pang ini. Pang Zhen mencibir dingin dan segera mulai mengatur napasnya. Advertisement. Gelombang tawa keras datang dari atas kehampaan. Anak ini benar-benar sombong. Dia sebenarnya menantang 18 orang sendirian. Luasnya semangat ini, bahkan orang tua ini tidak bisa dibandingkan dengan semangatnya. Petir, Anda mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa masuk ke daftar emas Dewa Perang. Bagaimana kalau sekarang? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata sambil tertawa lebar. Semua bidikan besar termasuk Ancestor Lightning, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Dalam 10 tahun terakhir ini di dunia luar, mereka telah mengejek rahasia mendalam Kaisar Surgawi sepanjang jalan, mengatakan bahwa orang yang dia pilih bahkan tidak dapat memasuki daftar emas Dewa Perang. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa pada saat terakhir, Ye Yuan benar-benar muncul, naik sampai dia menyerbu ke tempat pertama. Dalam pertempuran terkurung, Ye Yuan bahkan mengejutkan dunia dengan 2 pertempuran, menakuti sekelompok jenius untuk tidak berani bergerak melawannya. Dalam pertempuran terakhir, dia bahkan menantang 18 jenius terkuat dengan bangganya sendiri. Cara tak terduga dalam melakukan sesuatu ini tidak hanya mengejutkan para jenius di alam perang purba, tetapi juga mengejutkan para leluhur yang memata-matai. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Ancestor Lightning memiliki pandangan cemberut ketika dia berkata, untuk apa kamu pamer? Bertarung 1 lawan 18, apakah menurutmu dia bisa menang? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika dia kalah? Kekuatan besar yang sejati harus mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Tidak menghancurkan para jenius dari generasi yang sama, bagaimana seseorang akan menguatkan dao mereka? Di zaman ini, bukankah hanya sedikit dari kita orang tua yang muncul? Apalagi anak ini berani begitu sombong. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak memiliki ketergantungan? Petik 2. Yang lain segera dibuat terdiam. Apa yang dikatakan rahasia mendalam itu benar. Mereka semua, leluhur yang menguatkan dao mereka, yang mana yang tidak menghancurkan para jenius di generasi yang sama, sebelum mereka memiliki hari ini. Advertisement. Tetapi, bahkan saat itu, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka akan bertarung 1 lawan 18. Seorang nenek moyang berkata dengan mendengus dingin, rahasia mendalam, jangan sombong terlalu dini. Bahkan jika dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, itu juga sangat mustahil untuk menang. Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar ketika saatnya tiba. Tatapan rahasia mendalam menyapu wajah semua orang, menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, penglihatanmu terlalu sempit. Saat semua ras menghadapi bahaya, akan ada pahlawan yang naik ke langit. Semakin kuat Ye Yuan, semakin banyak harapan yang dimiliki umat manusia. Pada saat ini, Anda semua masih memainkan skema kecil Anda. Mengapa ada kebutuhan seperti itu? Semua orang terdiam. Kata-kata rahasia mendalam masuk akal, tetapi semua orang egois.
Siapa yang bisa benar-benar tidak mementingkan diri sendiri? 3 hari berlalu dalam sekejap. Apa yang dikultivasikan oleh para jenius top ini adalah semua metode kultivasi terbaik. Pemulihan juga sangat cepat. Pada saat ini, 18 orang semuanya telah mencapai kondisi puncaknya. Dengan kekuatan di tangan, seolah-olah kepercayaan diri yang kuat kembali kepada mereka. Pang Zhen memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya, "Nak, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tetapi Anda akan segera menemukan bahwa Anda tidak disebut percaya diri, tetapi disebut kesombongan." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Begitukah? Maka harap Anda bisa membuktikannya kepada saya." Petik 2. Wajah Pang Zhen menjadi hitam, senyum Pang ini sangat menyebalkan. Tapi Yu Tanzi tiba-tiba berkata, "Wan Zhen, di sisi mana kamu siap untuk berdiri?" Wan Zhen berkata dengan dingin, "Aku memilih untuk mundur." Yu Tanzi mencibir dan berkata, "Mundur. Bagus sekali rencanamu. Jika kita benar-benar bertarung sampai kedua belah pihak mengalami luka berat, bukankah kamu akan menuai hasil kemenangan tanpa mengangkat satu jari pun?" Tapi Wan Zhen berkata, "Sebenarnya, aku ingin membantu adik Ye, tapi dia jelas tidak ingin aku ikut campur. Oleh karena itu, saya hanya bisa menarik diri. Tentu saja, jika kalian merasa tidak nyaman, Anda juga dapat mengalihkan beberapa untuk datang dan berurusan dengan saya." Petik 2. Ye Yuan tersenyum sedikit, Wan Zhen ini adalah orang yang bijaksana. Tatapan Yu Tanzi juga menjadi gelap dan dia berkata, "Karena itu masalahnya, Tuan, setelah kita membunuh ini, kita akan bergabung lagi untuk membunuh Wan Zhen." Semua orang menganggukkan kepala. Jelas, semua orang tidak keberatan. Tiba-tiba, serangkaian kekuatan hukum yang kuat hingga yang ekstrim menyala di dalam sangkar. Bahkan sebelum bergerak, aura kuat itu sudah melewati sangkar dan menelan seluruh alam perang purba. Ini adalah kekuatan dari 17 orang yang bergabung. Hanya merasakan aura ini membuat orang merasa sesak napas. Dengan 17 orang, beberapa lusin jenis sumber daya dapat dilihat. Beberapa memiliki momentum yang luar biasa, beberapa memiliki udara yang megah, beberapa ilusi. Karakteristik setiap orang berbeda, keahlian setiap orang berbeda. Ke-17 orang yang bergabung ini bisa dikatakan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Jika saya berdiri di sana, mungkin bahkan sebelum menunggu mereka bergerak, saya akan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Petik 2. Lupakan kamu, jika Wan Zhen berdiri di tengah, dia mungkin sudah pingsan juga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara Ye Yuan berpikir. Bisakah lawan seperti itu menjadi apa yang bisa dihadapi satu orang? Petik 2. Wan Zhen merasakan kekuatan yang menakutkan ini, kulitnya juga menjadi pucat. Itu adalah pertempuran satu lawan satu sebelumnya. Tapi sekarang aura ini semua ditujukan pada satu orang. Tapi sekarang, semua orang menargetkan Ye Yuan sendirian pada saat yang sama, perasaan itu benar-benar berbeda. Superimposisi 17 kekuatan mirip dengan 17 gunung besar, itu benar-benar sangat berat. Di atas kekosongan, Ye Yuan dikelilingi oleh 17 orang di tengah. Di sekelilingnya, serangkaian cahaya pedang berkilauan dan memudar tanpa batas, formasi pedang bekerja dengan sendirinya, tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Baginya, ini juga merupakan tantangan besar. Lagi pula, lawan-lawan ini bukanlah Tom, Dick, atau Harry, tetapi para jenius top dunia Heavenspan. Terutama Pang Zhen, kekuatan petir di tubuhnya sepertinya mewakili hukuman surgawi dari surgawi Dao, luar biasa menakutkan. Membunuh. Itu hanya untuk mendengar Pang Zhen mengaum dengan marah. Seluruh orangnya sudah berubah menjadi sambaran petir, menyerang ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, lautan petir benar-benar mengelilingi Ye Yuan. Kekuatan petir yang mengerikan itu sebenarnya ingin menghancurkan dunia. Petir leluhur mewakili kekuatan hukuman surga sejak awal. Pang Zhen mendapatkan warisannya yang sebenarnya, betapa mengerikan kekuatannya bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, 16 orang lainnya bergerak pada saat yang sama. Satu yang mengerikan hingga gelombang energi yang ekstrim demi satu menabrak lautan petir itu, tempat Ye Yuan berdiri. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan tenggelam oleh fluktuasi energi berwarna cerah. Orang-orang hanya melihat bahwa tempat Ye Yuan berdiri praktis sudah menjadi lubang hitam. Serangan mengerikan itu mengubah sisi itu menjadi zona vakum. Bab 2363, Sumber Pedang Peringkat 2.
Serangan gabungan dari 17 anak-anak puncak yang tidak terduga, itu terlalu menakutkan. Anak itu mungkin sudah diledakkan menjadi abu terbang, kan? Untuk berpikir bahwa dia masih membual, mengatakan untuk menantang 1 lawan 17. Sekarang, wajahnya ditampar bengkak, kan? Petik 2. Merasakan gelombang mengerikan yang datang dari dalam kandang, jutaan anak yang tidak terduga semuanya terkejut. Advertisement. Kekuatan mengerikan semacam ini, berurusan dengan satu orang pada saat yang sama, bahkan jika dia adalah benteng besi, dia juga harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Sebelum mengambil tindakan, aura sudah mengepul ke awan. Menyerang pada saat ini, itu benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Ke-17 anak tersebut menunjukkan kekuatan mereka dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya. Mereka memiliki niat untuk mempermalukan Ye Yuan dan tentu saja tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Seorang anak yang tidak terduga berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, sungguh luar biasa. Siapa yang memintamu untuk menjadi sombong? Lihat apakah kamu masih belum mati." Petik 2. Bahkan bagi mereka, ini juga pertama kalinya bergabung untuk berurusan dengan satu orang. Mereka tidak membayangkan bahwa 17 orang yang bergabung benar-benar dapat meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Adegan deras dan megah itu membuat darah mereka mendidih karena kegembiraan juga. Pada saat ini, mereka merasa seperti mereka bisa menghancurkan langit. Advertisement. Sensasi menyenangkan dari dipenuhi dengan kekuatan membuat mereka merasa mabuk. Pang Zhen mencibir dan berkata, "Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Anda sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan kami. Anda hanyalah seekor katak yang menyedihkan di dasar sumur, itu saja." Yu Tanzi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, saudara Pang benar. Anak ini hanyalah katak di dasar sumur." Setelah serangan pengeboman nakal, semua orang juga merasa agak terkuras, baru kemudian, masing-masing menarik kembali metode kultivasi mereka. Tetapi wilayah ruang itu masih diselimuti oleh semua jenis energi kekerasan. Seolah-olah semuanya sedang dimusnahkan. Tempat itu sudah menjadi tempat mati. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk bertahan hidup. "Baiklah, habisi ini. Sekarang giliranmu, Wan Zhen." Pang Zhen berkata dengan senyum dingin. Wan Zhen juga tercengang dengan pemandangan di depan matanya. Di bawah serangan yang begitu intens, bahkan jika dia memahami 5 sumber hebat, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup. Ye Yuan pasti sudah mati. Pada saat ini, di dalam kotak Ludaid, Zhang Lian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Jika Ye Yuan mati, dia harus dihidupkan kembali di sini." Apa dia sudah kembali? Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Di kota, puluhan ribu orang melihat sekeliling. Advertisement. Tidak melihat. Sepertinya tidak ada Ye Yuan. Mungkinkah dia tidak mati? Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut menemukan bahwa Ye Yuan tidak muncul di kota Ludaid. Mereka tidak berani percaya bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, Ye Yuan sebenarnya masih belum mati. Semua terburu-buru untuk apa? Pertarungan belum berakhir di pihakku. Sebuah suara santai keluar dari zona vakum di sana. Pada saat yang sama, wajah jutaan anak yang tak terduga berubah pada saat yang sama. Mustahil. Seperti ini dan dia bahkan belum mati. Itu terlalu konyol, kan? Area ruang itu sudah hancur. Petik 2. Bagaimana orang ini melakukannya? Sosok Ye Yuan berangsur-angsur muncul, dan wajah masing-masing dari 17 anak menjadi sangat jelek. Pada saat ini, aura di tubuh Ye Yuan agak tidak teratur. Tapi, dia tidak menerima pukulan fatal. Pupil mata Pang Zhen mengerut dan dia berkata dengan kaget, "Ini tidak mungkin. Kamu sebenarnya belum mati." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin. Saya mengatakannya, tidak ada bedanya berurusan dengan salah satu dari Anda atau 17 orang. Karena kalian semua sudah menguji airnya, maka sekarang, giliranku." Saat Ye Yuan mengatakannya dengan santai, jari-jarinya terangkat ringan dan dia berkata, "Pedang, ayo." Seolah mendengar panggilan Ye Yuan, kekuatan hukum misterius bergema di antara langit dan bumi. Berdengung. "Ini, pedangku. Apa yang terjadi di sini? Pedangku tidak mendengarkan perintah lagi. Kamu pikir kamu lari kemana? Tetaplah bersamaku." Teriakan pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dari 1 juta anak yang tidak terduga, selama itu adalah seseorang yang menggunakan pedang.
pedang pada mereka semua kehilangan kendali pada saat ini, membebaskan diri. Astaga, 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 aliran cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya merobek cakrawala, terbang ke dalam sangkar. Sangkar adalah ruang independen, bisa dikatakan sebagai ranah di dalam ranah alam perang purba. Tetapi pada saat ini, seolah-olah penghalang sangkar tidak ada, memungkinkan pedang terbang itu melewatinya dengan bebas. Pedang adalah pemimpin dari 100 senjata, ada banyak pendekar pedang untuk memulai. Pedang yang terbang di atas saat ini berjumlah ratusan ribu. Ketika 17 anak melihat pemandangan seperti itu, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tercengang dengan mulut ternganga. Pergantian peristiwa ini terlalu kejam, bukan? Peringkat 2 sumber pedang. Dia memperoleh pencerahan tentang itu. Ekspresi Pang Zhen menjadi sangat serius. Mulut Yu Tanzi terbuka lebar dan dia berkata dengan kaget, sebelum ini, dia jelas masih peringkat 1. Apakah dia yang menyembunyikan kekuatannya, atau dia baru saja menerobos? Ekspresi Pang Zhen berkedip tanpa henti dan dia berkata, pasti baru saja menembus. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, dia tidak perlu dengan paksa menahan serangan kita. Yu Tanzi menatap dengan mata terbelalak dan lidahnya terpaku, dan berkata, bakat ini juga terlalu menakutkan, kan? Mendapatkan pencerahan tentang Dao pada saat terakhir, lebih jauh lagi, itu bahkan kekuatan sumber. Apa yang disebut kekuatan sumber sebenarnya meminjam sebagian dari kekuatan aturan. Di atas hukum ada aturan. Ketika Dao tertentu dipahami, setelah mencapai ranah tertentu, mereka akan samar-samar menghasilkan sedikit pemahaman tentang kekuatan aturan, yang disebut kekuatan sumber. Proses ini dibagi menjadi 5 level, masing-masing sesuai dengan Deva Five Blades. Aturan adalah fondasi yang membentuk dunia. Mereka adalah sumber dari semua kekuatan hukum. Tetapi, bahkan anak-anak yang tidak terduga dengan bakat luar biasa ini, juga sebagian besar berhenti di level peringkat 1 dalam pemahaman kekuatan sumber. Mereka yang mampu mencapai peringkat 2 adalah minoritas. Di antara anak-anak yang tidak terduga yang hadir, hanya hukum kilat Pang Zhen yang mencapai tingkat sumber peringkat 2. Ini juga mengapa dia bisa mengandalkan satu hukum untuk secara paksa melawan jenius lainnya. Saat ini, Ye Yuan juga mencapai level ini di Sword Dao. Baru saja, di bawah pemboman hiruk-pikuk dari 17 anak-anak, Ye Yuan mendesak formasi pedang nirvana sejati hingga batasnya. Dua sumber hebat yang digabungkan dengan hukum ruang dan waktu mendorongnya hingga batasnya. Di bawah keadaan ini, itu adalah yang paling mudah bagi Ye Yuan untuk menerobos. Dan inilah alasan mendasar mengapa ia menantang 17 anak tersebut. Hanya dengan mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, dia bisa membuat kemajuan. Jelas, dia berhasil. Hukum pedang Dao menaklukkan segalanya dan paling tajam. Dalam hal kekuatan, itu bahkan di atas hukum petir. Hanya saja, mereka yang mampu memahami Sword Dao hingga level ini sangat sedikit. Pedang Dao mudah dipelajari, tetapi sulit untuk dikuasai. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mengembangkan hukum pedang Dao menjadi hukum tetapi memahami sumber pedang Dao sangat jarang. Selama ini, apa yang paling mahir Ye Yuan, selain dari alkimia Dao, adalah pedang Dao. Bahkan hukum tata ruang hanya dipahami dengan menggambar paralel dari kesimpulan setelah dia mengolah pedang Dao secara ekstrim. Kali ini, di bawah tekanan kuat, dia menerobos sekali lagi. Memahami sumber pedang peringkat 2, selama pemahaman hukum seseorang tidak sebaik miliknya, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang mereka. Oleh karena itu, anak-anak tak terduga yang menggunakan pedang mereka semua terbang ke arah Ye Yuan, untuk digunakan Ye Yuan. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka bahkan tidak akan bisa menghunus pedang mereka di depan Ye Yuan. Bab 2364, Formasi Pedang Nirvana Sejati Skala Besar Super. Di dalam sangkar, ada gambar pedang yang menutupi langit. Gelombang aura sumber pedang Dao membuat ekspresi 17 anak menjadi sangat serius. Hanya line up ini membuat orang hampir ingin runtuh. Tiba-tiba, Yu Tanzi tersenyum aneh dan berkata, "Huhu, memanggil begitu banyak pedang, menggertak orang. Peringkat 2 sumber pedang sangat menakutkan. Tapi, hukum pedang Dao Anda maju, apakah itu akan merusak keseimbangan formasi pedang?" Saat kata-kata ini keluar, mata Pang Zhen dan yang lainnya menyala. Jelas, dengan begitu banyak pedang, keseimbangan formasi pedang nirvana sejati Ye Yuan pasti akan rusak. Advertisement. Sama seperti hukum 5 elemen Wan Zhen, begitu ada satu jenis yang menerobos, itu akan mempengaruhi keseimbangan seluruh 5 elemen,
dan kekuatannya akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dengan Ye Yuan memanggil begitu banyak kata, itu terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa penambahan formasi pedang, bisakah Ye Yuan masih berurusan dengan 17 orang? Perlu diketahui, bukannya tidak ada satupun yang mencapai ranking 2 sumber di antara 17 anak tersebut. Pang Zhen mencapai peringkat 2 sumber petir. Hanya mengandalkan pedang Dao yang tidak memiliki struktur, mustahil untuk memenangkan semua 17 anak. Hahaha, hampir tertipu olehmu, ini. Bukankah itu hanya sumber pedang cakrawala kedua? Sumber petir saya juga tidak akan kalah dari Anda. Apalagi masih ada begitu banyak orang. Pang Zhen berkata sambil tertawa lebar. Masih Yu Tanzi yang mengesankan, melihat sekilas anak ini. Yang lain tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka benar-benar terintimidasi oleh momentum formasi Ye Yuan sebelumnya, takut kehabisan akal. Pedang terbang yang menutupi langit ini sangat menakutkan. Sekarang, mendengar peringatan Yu Tanzi, barulah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa orang ini hanyalah macan kertas. Advertisement. Pikiran Pang Zhen juga bergetar, dan dia berkata dengan suara yang jelas, jangan digertak oleh anak ini. Semuanya, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kali ini, kita harus memusnahkan ini. Seperti yang dia katakan, dia mengulurkan tangannya, aura sumber petir yang tidak kalah dengan Ye Yuan melonjak sekali lagi. Ular listrik menari-nari liar, menyebar di dalam seluruh kandang. Dalam hal momentum, itu sebenarnya tidak kalah dengan Ye Yuan. Kali ini, kekuatan sumber petir bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baru kemudian semua orang menyadari kebenarannya, ternyata orang ini masih memiliki kartu di lengan bajunya. Namun, siapa yang tidak menahan beberapa keterampilan? Bagaimana mungkin mereka, orang-orang ini, benar-benar mengerahkan upaya terbaik mereka, dan tidak meninggalkan ruang untuk bermanuver bagi diri mereka sendiri? Ada pertempuran hebat yang lebih mengerikan lagi nanti. Namun, bakat Ye Yuan yang menantang surga membuat anak-anak yang tidak terduga ini akhirnya menjadi serius juga. Kutukan abadi. Pisau surgawi bela diri sejati. 8 tombak Sein sejati yang sunyi. Advertisement. Satu kekuatan sumber yang mengerikan demi satu ditumpangkan bersama, dan benar-benar sepenuhnya menutupi pusat perhatian Ye Yuan sekaligus. Kali ini, 17 anak benar-benar habis-habisan. Di dalam kandang, tekanan mengerikan menyebar kemana-mana. Mereka beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sudah berakhir kali ini. Ini benar-benar berakhir. Pada akhirnya, dia juga bukan tandingan 17 anak. Sayang sekali. Namun, meskipun Ye Yuan meninggal dengan kematian yang mulia, dia memang memiliki modal untuk menantang 17 anak. Terlalu memberatkan diri sendiri. Jika bukan karena memprovokasi 17 anak, dia pasti bisa masuk 10 besar. Sekarang, itu bagus. Dia bahkan tidak bisa masuk 10 besar sekarang. Petik 2. Gelombang ratapan datang dari berbagai kota besar. Bakat Ye Yuan yang menantang surga memang membuat semua orang menghela nafas dengan takjub. Hanya saja sayangnya, dia tidak tahu hidup dari mati, memilih untuk berurusan dengan 17 orang dengan kekuatannya sendiri. Sementara pada saat ini, Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba tersenyum cerah dan berkata, apakah kalian semua salah paham tentang sesuatu? Kapan saya mengatakan bahwa saya hanya menerobos di pedang Dao? Satu kalimat membuat wajah anak-anak tak terduga yang saat ini sedang merapal mantra berubah liar. Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan mengangkat kedua tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, formasi, bangkit. Tiba-tiba, pedang terbang yang awalnya tidak teratur dan tidak sistematis menjadi teratur dan dapat dilacak. Sumber formasi Dao, peringkat 2. Dengan ini, jutaan anak yang tak terduga di alam perang purba meledak sekali lagi. Gila, benar-benar gila. Pedang Dao dan formasi Dao keduanya menerobos. Apakah dia masih manusia? Petik 2. Raksasa, orang aneh, kasar. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Bagaimana membuat kita hidup jika seperti ini? Kekuatan sumber, semakin jauh ke atas, semakin sulit untuk dipahami. Dia benar-benar memahami dua hukum sumber yang hebat pada saat yang sama. Aku mungkin juga menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Kecemburuan, kebencian. Semua jenis emosi menyebar di antara jutaan anak yang tidak dapat diprediksi. Siapa mereka? Mereka semua adalah satu dari sejuta jenius yang tiada taranya, seniman bela diri luar biasa yang dikagumi semua orang.
Tapi, mereka semua, yang disebut jenius, sama sekali tidak berharga di depan Ye Yuan. Tidak ada sama sekali. Anda berbakat, tetapi bisakah Anda menjadi seperti dia, memahami kekuatan sumber seperti minum dan makan? Anda berbakat, tetapi bisakah Anda menjadi seperti dia, bersaing dengan 17 anak-anak dengan ranah kultivasi Kaisar Surgawi Cakrawala kelima? Mereka tidak bisa. Orang seperti ini hanya membuat orang putus asa. Di atas kekosongan, kelompok nenek moyang terkejut. Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Hukum pedang Dao dan hukum formasi Dao adalah hukum yang kuat kedua setelah hukum tertinggi. Mampu memahami satu sumber peringkat dua sudah sangat sulit didapat. Dia benar-benar menerobos keduanya pada saat yang sama. Petik 2. Terlalu menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar akan menantang 17 orang sendirian? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tertawa keras tanpa henti dan berkata, haha, bocah ini selalu mengejutkan orang. Petir, sekarang, apakah Anda masih merasa bahwa Pang Zhen bisa mendapatkan tempat pertama? Ekspresi leluhur Lightning menjadi sangat jelek. Bakat Ye Yuan sangat melebihi imajinasinya. Terlihat sebelum orang aneh, belum pernah terlihat sebelumnya yang aneh seperti itu. Menghadapi ejekan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Tapi dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berdoa agar pedang Dao dan formasi Dao Ye Yuan tidak cocok. Dengan begitu, masih ada secercah harapan bagi 17 anak. Tentu saja, jika mereka kompatibel. Seolah-olah secara khusus untuk menamparkan wajah, tepat pada saat ini, formasi pedang nirvana sejati skala besar Ye Yuan, terbentuk. Ayo, biarkan saya melihat apakah 17 dari kalian sama tangguhnya dengan yang dikatakan legenda. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Dia baru saja menerobos baru-baru ini. Esensi, energi, dan semangat seluruh orangnya semuanya berada pada kondisi puncaknya, kepercayaan dirinya meluap. Meskipun lawannya mengeluarkan kekuatan terkuat mereka kali ini, dia tidak sedikit pun takut. Pang Zhen menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, serang bersama. Jangan beri dia kesempatan. Kelompok anak-anak yang tidak terduga juga tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan diri lagi. Masing-masing dari mereka mendorong momentum mereka secara maksimal. Bang, bang, bang. Di dalam sangkar, terdengar suara ledakan yang menggetarkan surga. Tekanan mengerikan itu praktis akan menghancurkan sangkar. Tapi, di tengah hukum yang tak ada habisnya, hanya untuk melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik tanpa batas. Pertahanan itu bahkan lebih aman daripada sangkar. Seluruh dunia terkejut. Pada saat ini, mereka benar-benar menyaksikan apa yang disebut tak tertembus. Dengan 17 anak menyerang dengan kekuatan penuh, seberapa mencengangkan momentumnya. Tapi Ye Yuan hanya berdiri dengan bangga. Tidak peduli bagaimana badai mengamuk di luar, dia berdiri tak bergerak. Sumber pedang peringkat 2 ditambah dengan sumber Dao formasi peringkat 2, ditambah hukum ruang waktu, kumpulan formasi pedang skala super besar ini hanyalah benteng yang tak tertembus. Selanjutnya, lebih dari 100.000 pedang yang dipanggil Ye Yuan semuanya adalah harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Bab 2365, punya karakter, saya suka. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui kekosongan, memblokir semua serangan satu persatu. Namun, ini hanyalah permulaan. Ye Yuan mulai melawan. Energi pedang yang cepat dan ganas berkerumun di mana-mana di seluruh sangkar. Energi pedang berkeliaran tanpa halangan. Di bawah peningkatan sumber formasi Dao peringkat 2, kekuatan masing-masing pedang sangat kuat. Advertisement. Bahkan 17 anak pun tidak berani bentrok langsung. Ye Yuan menjaga dari serangan semua orang dan mulai perlahan memperluas formasi pedang ke arah luar. Ekspansinya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, setiap langkah diambil dengan sangat kuat. Tidak bisa terbungkus dalam formasi pedang olehnya. Kalau tidak, kita semua sudah selesai. Pang Zhen meraung liar. Seorang anak yang tidak terduga berkata dengan murung, aku tahu. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Mereka berjuang mati-matian, melepaskan semua kartu truf tersembunyi mereka. Tapi mereka masih tidak bisa menghentikan langkah ekspansi Ye Yuan. Secara bertahap, lebih dari 100.000 pedang memenuhi seluruh kandang, membungkus semuanya ke dalam formasi pedang. Saat memasuki formasi pedang, tekanan pada 17 anak meningkat tajam. Mereka perlu bertahan melawan cahaya pedang ilusi itu kapan saja.
Formasi pedang adalah dunia. Advertisement. Ye Yuan adalah penguasa mutlak tempat ini. Dari pertahanan pasif di awal, hingga mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, Ye Yuan sudah secara bertahap mengikis keunggulan pihak lain. Sekarang, pembunuhan akan segera dimulai. Terperangkap dalam formasi pedang nirvana sejati, anak-anak yang tidak terduga masing-masing terisolasi satu sama lain dan tidak dapat mengatur serangan yang kuat lagi. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Puci. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh anak yang tak terduga. Dia langsung ditusuk ke saringan. Anak pertama yang tidak terduga jatuh. Dengan yang pertama, segera ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ke-17 anak itu berkurang satu persatu. Sedangkan rasa takutnya juga berangsur-angsur meningkat. Penindasan yang dilakukan Ye Yuan padanya terlalu kuat. Formasi pedang ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Advertisement. Segera, Ye Yuan mengerahkan sebagian besar usahanya pada Yu Tanzi. Kekuatan Yu Tanzi sangat kuat, hampir sama dengan Wan Zhen. Tapi orang ini sengaja menggambar agro untuknya sebelumnya, ingin semua orang bergandengan tangan untuk menyingkirkannya. Dendam ini, Ye Yuan tidak akan melupakannya. Karena Anda ingin bergerak melawan saya, maka Anda akan menderita konsekuensi karena tidak masuk 10 besar. Tiba-tiba, Yu Tanzi merasakan tekanan meningkat tajam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Ye Yuan sengaja menargetkannya. Ye Yuan lebih suka membiarkan yang lain mencari keberadaan yang sedikit untuk jangka waktu tertentu daripada memberinya kesempatan untuk masuk 10 besar. Menjadi sasaran Ye Yuan, Yu Tanzi hanya merasakan tekanan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang datang kepadanya secara langsung. Dia mendesak kekuatan hukumnya sendiri secara ekstrim, melepaskan semua kemampuannya. Tapi domainnya masih dimakan sedikit demi sedikit. Pada tingkat ini, dia pasti akan mati. Ye Yuan, bangsawan muda ini mengakui kekuatanmu. Saya tidak meminta apa-apa lagi, hanya untuk bisa masuk 11 besar. Yu Tanzi berkata dengan suara yang jelas, satu. Dia mengatakan kata-kata ini setara dengan menyerah. 1 juta anak-anak yang tidak terduga semuanya menghela nafas. Yu Tanzi yang bangga hingga ekstrim, benar-benar membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Jika sebelumnya, mereka tidak akan berani membayangkannya sama sekali. Tentu saja, mereka juga tidak dapat membayangkan bahwa Yu Tanzi sebenarnya bahkan tidak dapat masuk ke 11 besar. Apa yang diperjuangkan oleh 19 orang terakhir ini, adalah warisan tertinggi nomor 1. Pada akhirnya, Ye Yuan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk 10 warisan teratas. Ye Yuan hanya tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah kekuatanku perlu kamu akui? Juga, apakah kamu bodoh? Tujuan saya adalah untuk mencegah Anda memasuki 11 besar. Hal yang sangat jelas, tidakkah Anda tahu? Sama seperti Anda menghasut semua orang untuk mengepung dan mengepung saya bersama-sama. Petik 2. Yu Tanzi ingin muntah darah ketika mendengar itu, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar menunjukkan sedikit perhatian pada wajahnya. Mungkinkah dia tidak tahu siapa dia? Ye Yuan, jangan terlalu kejam dan kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Bangsawan muda ini adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik Fifth Blight, Kaisar Surgawi Myriad Spirit. Berikan wajah bangsawan muda ini, dan aku akan mengingat kebaikanmu. Kata Yu Tanzi. Mungkin Ye Yuan tidak tahu siapa Kaisar Surgawi Myriad Spirit, tetapi dia harus tahu apa yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight. Dia percaya bahwa Ye Yuan tahu bagaimana memilih. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tertawa mengejek dan berkata, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda ini. Kamu sudah bisa pergi dan mati. Tiba-tiba, 10.000 pedang dilepaskan bersama. Yu Tanzi hanya sempat berteriak tragis dan kemudian dia meninggal. Pada akhirnya, dia berhenti di tempat ke-13 dan tidak ditakdirkan dengan 10 warisan utama. Pang ini melakukannya dengan sengaja. Ini pasti melakukannya dengan sengaja. Di dunia luar, Kaisar Surgawi Myriad Spirit menggertakkan giginya dalam kebencian. Pandangan itu, dia ingin menguliti Ye Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Heavenly Emperor Myriad Spirit adalah kekuatan utama ras iblis, pembangkit tenaga listrik berdaulat Deva Fifth Blight. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Yu Tanzi mengeluarkan identitasnya, tetapi Ye Yuan benar-benar menunjukkan ketidakpedulian terhadap wajahnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberi Kaisar Surgawi Myriad Spirit sekilas,
ingin tertawa, tetapi dia dengan paksa menahannya. Tertawa saat ini terlalu tidak adil. Tapi dia juga diam-diam mengaguminya. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu mengesankan, untuk benar-benar bahkan tidak memberi muka pada pembangkit tenaga listrik Fifth Blade. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan dia melihat ke dalam kandang dengan takjub. Bocah ini tidak ingin membunuh Pang Zhen, kan? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan kaget di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan tidak memiliki hukum dan tidak terkendali sampai sejauh ini, bahkan berani membunuh keturunan leluhur Dao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah petir leluhur dan menemukan bahwa ekspresi leluhur petir menjadi semakin gelap. Niat membunuh yang kuat sudah menyebar. Benar saja, di dalam sangkar, Ye Yuan mengerahkan sebagian besar kekuatannya dan menyapu ke arah Pang Zhen. Sangat jelas, dia tidak ingin membiarkan Pang Zhen masuk 11 besar juga. Kedua orang ini mengejek paling antusias, jadi Ye Yuan sengaja membunuh mereka di tempat ke-13 dan ke-12, membuat mereka tertekan sampai mati. Dalam formasi pedang, ekspresi Pang Zhen pucat, dia tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan ofensif sumber petirnya kuat, tetapi dua sumber hebat Ye Yuan lebih kuat. Serangannya tidak bisa menembus pertahanan formasi pedang sama sekali. Dengan ini, seluruh alam perang purba terkejut. Dia ingin membunuh Pang Zhen. Apakah dia gila? Pang Zhen adalah keturunan leluhur petir. Mengabaikan bahwa dia kuat, bahkan jika kekuatannya kurang, tidak ada yang berani membiarkan dia masuk 11 besar juga. Ye Yuan orang ini benar-benar terlalu mengesankan. Hahaha, punya karakter, aku suka. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana Ye Yuan akan menghadapi petir leluhur setelah keluar dari alam perang purba. Pada saat ini, jutaan anak yang tidak terduga semuanya mendidih dengan kegembiraan. Momen ini bahkan lebih eksplosif daripada Ye Yuan mendapatkan tempat pertama. Awalnya, salah satu dari anak-anak yang tidak terduga ini mendapatkan tempat pertama sangat normal. Pang Zhen baik-baik saja, Wan Zhen juga baik-baik saja, atau bahkan Yu Tanzi, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tapi, Ye Yuan sebenarnya akan mengecualikan Pang Zhen dari 10 warisan utama. Tempat ke-12 pada dasarnya sama dengan tempat ke-1000. Dia memperoleh pencerahan tentang Dao di alam perang purba selama 1000 tahun. Pada akhirnya, bahkan tidak mendapatkan 10 warisan besar, itu hanya lelucon. Semua orang mengagumi keberanian Ye Yuan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Teman muda Ye, leluhur ini adalah petir leluhur Dao. Bisakah Anda memberikan wajah leluhur ini dan membiarkan Pang Zhen masuk 11 besar? Petik 2. Saat itu, suara seperti ledakan datang dari atas kehampaan, bergema di seluruh alam perang purba. Petir leluhur Dao, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bab 2366, Janji Leluhur Petir. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberi Ancestor Lightning pandangan yang dalam tetapi tidak menghentikannya. Leluhur Dao adalah keberadaan puncak dunia ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik ras surgawi tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Dia memiliki kualifikasi ini. Meskipun berbicara saat ini, cara makannya agak jelek. Tapi siapa yang berani berkomentar tentang dia? Advertisement. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi masih akan memberinya sedikit wajah ini, selama dia tidak mengganggu tempat warisan tertinggi. Tapi di alam perang purba, itu sudah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Petir leluhur. Ini leluhur petir yang berbicara secara langsung. Petik 2. Sepertinya leluhur petir sangat menghormati Pang Zhen. Ye Yuan ini benar-benar mengesankan, untuk benar-benar memaksa leluhur Lightning untuk berbicara secara pribadi. Dia bisa memilih untuk tidak memberikan wajah kepada Kaisar Surgawi Myriad Spirit, tetapi wajah leluhur Dao, dia seharusnya tidak berani untuk tidak memberi, kan? Mampu memaksa leluhur Dao untuk bersyafaat untuk junior, ini sendiri adalah bakat proporsi kosmik. Setidaknya, di antara jutaan anak yang tidak terduga ini, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Ye Yuan. Bagaimanapun, Pang Zhen adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan warisan tertinggi. Tetapi mendengar ini, Pang Zhen sendiri hampir ingin muntah darah. Advertisement. Memalukan. Tidak menyangka bahwa aku, Pang Zhen, benar-benar jatuh sejauh membutuhkan leluhur untuk berbicara. Pang Zhen diam-diam membencinya di dalam hatinya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia juga tercengang. Dia masih penasaran mengapa hukum petir Pang Zhen bisa begitu kuat. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya adalah keturunan leluhur petir.
Leluhur Lightning berbicara, Ye Yuan juga terdiam. Semua orang memperhatikannya, menunggunya berbicara. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, membiarkan dia masuk 11 besar, aku bisa melakukannya. Tapi aku butuh janji dari leluhur petir. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Orang ini benar-benar tawar-menawar dengan leluhur Dao. Nyalinya terlalu berani. Kali ini, giliran leluhur petir yang terdiam. Berbicara, selama itu tidak terlalu berlebihan, leluhur ini bisa menyetujuinya. Kata leluhur petir setelah memikirkannya. Ye Yuan berkata, saya ingin meminta leluhur petir untuk membantu saya mengambil Tear of Life. Advertisement. Ketika Ancestor Lightning mendengar ini, dia berhenti dengan jelas, dan berkata, air mata kehidupan. Heh, bocah, perasaanmu yang terdengar tinggi. Apakah kamu benar-benar tahu apa itu Tear of Life? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya tentu tahu. Oleh karena itu sebabnya saya perlu meminta leluhur petir untuk mengambil tindakan. Petik 2. Dia bukan orang yang bodoh dari dulu lagi dan secara alami mengerti tentang air mata kehidupan. Benda ini adalah produk di atas aturan, berharga sampai membuat rambut orang berdiri. Itu hanya akan muncul sekali setiap 100 juta tahun. Dan benda ini juga tidak pernah mengalir ke dunia luar sebelumnya. Hanya ada legenda di dunia luar. Benda ini hanya ada di tangan leluhur Dao. Nada suara leluhur petir agak dingin dan dia berkata, ini tidak bisa dilakukan. Ganti ke yang lain. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Ye ini tidak punya permintaan lain, aku hanya meminta air mata kehidupan. Karena senior tidak bisa melakukannya, maka Ye ini juga tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar mendesak formasi pedang lagi, berencana membunuh Pang Zhen. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar terlalu mengesankan. Itu adalah leluhur Dao. Dia benar-benar tidak memberikan wajah sama sekali. Bocah, kamu berani. Di atas kehampaan, terdengar suara marah leluhur petir. Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, 17 orang ini ingin membunuhku. Pang Zhen dan Yu Tanze adalah penghasutnya. Karena dendam sudah terbentuk, mengapa saya harus membiarkan mereka mendapatkan warisan? Meskipun senior mungkin memiliki status terpenting, Anda ingin Ye ini menyerah dengan semua pembicaraan tetapi tidak ada janji. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Pang Zhen. Jutaan anak yang tak terduga menyaksikan sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. 9 leluhur Dao yang agung, itu adalah penguasa sejati, penguasa tertinggi. Mereka adalah eksistensi puncak Heavenspan World ini. Populasi dunia Heavenspan adalah triliunan demi triliunan, tetapi hanya ada 9 orang yang mampu mencapai ranah ini. Kata-kata mereka adalah dekrit kekaisaran. Itu mewakili Dao Surgawi. Sekarang, Ye Yuan benar-benar akan membunuh Pang Zhen di depannya. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga memiliki ekspresi seperti kaca di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pantang menyerah. Wajah leluhur Dao, tidak memberikan wajah sesuka hatinya. Itu benar-benar menakjubkan. Orang harus tahu, bahkan dia harus menunjukkan wajah leluhur Dao. Tentu saja, sementara kejutan adalah kejutan, dia juga waspada terhadap petir leluhur. Jika dia berani bergerak, dia akan mengambil tindakan. Dia memulai pertempuran jenius kali ini untuk masalah ras manusia yang sangat penting, dan bukan untuk leluhur petir saja. Sekarang, Ye Yuan jelas sudah mendapatkan posisi warisan tertinggi. Dia tidak akan pernah membiarkan Ancestor Lightning melanggar aturan. Petir leluhur meliriknya, sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba berbicara, berhenti. Air mata kehidupan mungkin muncul lagi dalam 1000 tahun. Nenek moyang ini dapat menjanjikan Anda bahwa ketika saatnya tiba, saya dapat membantu Anda untuk mengambil tindakan sekali. Adapun apakah itu berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Ini sudah menjadi garis bawah saya. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tersenyum cerah dan berkata, oke, Deal. Senior, tolong bersumpah-sumpah surgawi Dao. Saat mengambil tindakan kali ini, kamu harus melakukan yang terbaik. Wajah leluhur petir hitam, tapi dia masih mengucapkan sumpah surgawi Dao. Setelah Ye Yuan selesai mendengar sumpah Dao surgawi, dia juga akhirnya menenangkan pikirannya. Untuk menghidupkan kembali Mu Ling Sui, lupakan menyinggung leluhur petir,
bahkan jika itu membuat lubang di langit, dia akan pergi dan melakukannya juga. Mendapatkan janji leluhur petir, formasi pedang Ye Yuan tiba-tiba memutar ujung tombaknya dan bergegas menuju yang lain. Namun, setelah membunuh satu orang, dia membunuh Pang Zhen tanpa ragu sedikitpun. Akhirnya, Pang Zhen menduduki peringkat ke-11, mendapatkan tempat warisan terakhir. Ketika Ancestor Lightning melihat adegan ini, ekspresinya sangat marah. Bocah ini benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Tidak bisakah kamu membiarkan Pang Zhen kehilangan sedikit lebih indah? Mendapatkan tempat kedua atau ketiga juga bagus. Pertempuran berikut sudah tidak memiliki sedikit ketegangan. Ye Yuan bergegas satu persatu, membunuh 17 anak dengan sangat cepat. Di dalam sangkar besar, hanya ada Ye Yuan dan Wan Zhen yang tersisa. Huhu, aku tidak menyangka pada akhirnya, itu masih Brother Wan dan aku yang berhadapan. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Wan Zhen tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk bertarung denganku pada akhirnya. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah jauh dari tandinganmu lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tanpa bertarung, siapa yang tahu? Saudara Wan adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat Ye ini. Wan Zhen merasa tersentuh, Ye Yuan memberinya wajah. Sebenarnya, pada titik ini, bertarung atau tidak sudah tidak penting lagi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menang melawan Ye Yuan. Bahkan dia sendiri tidak percaya. Tapi Ye Yuan memberinya wajah. Ye Yuan bahkan tidak memberikan wajah leluhur Dao, tapi Ye Yuan memberinya wajah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan adalah seseorang yang sangat berprinsip. Apa yang tidak dia sukai? Bahkan jika Anda menekan pisau ke lehernya, dia tidak akan mundur juga. Apa yang dia suka? Bahkan jika kamu bertarung melawan seluruh dunia, dia juga akan bertarung denganmu. Teman ini layak dibuat. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan tertawa keras ketika dia berkata, oke, mari kita putuskan pemenangnya. Kali ini, jangan menahan diri lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seharusnya. Pertempuran hebat kedua orang itu berlangsung sepanjang hari dan malam. Ye Yuan tidak mudah, Wan Zhen memang pantas menjadi karakter yang paling merepotkan di antara anak-anak yang tidak terduga. Sepanjang jalan sampai akhir, dia menghilangkan esensi surgawi Wan Zhen, sebelum dia membunuhnya. Sampai sejauh ini, tirai akhirnya jatuh pada pertempuran para jenius.